Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan salam olahraga tentunya. Oke, sudah lama sekali saya tidak membuat konten. Kali ini saya akan membuat konten kembali, yaitu tentang membahas tentang timnas Indonesia kembali ya. Oke, kali ini yang sudah kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang tadi sempat untuk beruji coba ya, yaitu ada melawan Tasmania kembali tadi ya, untuk menjalani persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, untuk merebutkan untuk posisi yang ketiga ataupun di ronde yang ketiga agar bisa lolos ke ronde ketiga yang akan digelar pada tanggal 6, akan bersua dengan Irak, dan juga di tanggal 11 akan bersua dengan Filipina. Dan untuk kita membutuhkan satu kemenangan agar bisa lolos, mengunci lolos untuk bisa masuk ke ronde ketiga untuk Piala Dunia 2026 mendatang ya. Dan saat melawan Tasmania tadi ya, ini sangat ada perkembangan progres yang cukup baik untuk timnas Indonesia. Tapi sebelum kita membahas tentang timnas Indonesia ya, mohon terima kasih buat Anda yang sudah like serta subscribe channel ini, yang mendukung channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa Anda channel ini juga tidak bisa berkembang apa-apa. Dan bagi Anda yang like serta subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena tanpa Anda tak bisa apa-apa untuk channel ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya, untuk atas dukungannya. Oke, mari kita bahas tentang timnas Indonesia. Oke, ini dalam laga versus Tasmania ini adalah dari babak pertama ini tidak ada pergantian sama sekali, tapi bisa menahan ataupun dengan aluran bola juga cukup baik. Juga timnas Indonesia menguasai pertandingan ya, dari lini tengah pun juga menguasai, di berbagai lini juga menguasai, dengan ada kreativitas dari Tom Hai juga dimasukkan tadi ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, tadi itu permainan kita cukup impresif, cukup baik ya, dari serang-serang lini cukup impresif. Tapi masih di babak pertama ini masih belum menemukan titik temu untuk membuat gol ya, dan masih banyak, karena dengan pertahanan dari Tasmania ini sangat kokoh sekali, juga serangan baliknya cukup mengkhawatirkan juga ya. Tapi timnas Indonesia bisa menahan, dan berakhir di babak yang kedua Coach Sintayong masih merubah dan masih mengganti hampir semua pemain ini dimainkan oleh Coach Sintayong itu ya, pemain dari Coach Sintayong. Dan juga di situ ada Tom Hai juga ditarik ya, seperti Ragnar Oratmangun juga ditarik, dan juga ya, dan kemudian juga memasuk seperti juga itu ada Jody Amat juga ditarik, dan digantikan juga ada Justin Hubner ya, dan lain sebagainya ya. Sandiwara juga ditarik semua dan digantikan semuanya, ada Justin Hubner, dan juga banyak lagi yang ditarik. Dan semua pemain-pemain dari timnas Indonesia ini dimainkan semua. Di babak kedua ini agak kesengselan ya, dari formasi bertahan ya, formasi menyerang hingga bertahan, transisinya ini masih keteteran, masih banyak kecolongan. Dan lagi-lagi di babak pertama kelemahan timnas Indonesia itu juga di lini belakang, masih ada kelemahan dari Jody Amat. Sudah saya hitung ada 3 kali untuk Jody Amat membuat kesalahan yang memang tidak begitu fatal, tapi ini sangat-sangat bisa berbahaya sekali ya. Dan ini juga harus bisa diminimalisir mendatang untuk Jody Amat sendiri ini. Dan juga setelah di babak kedua ini juga pertahanan kita agak rapuh juga dan mudah diterobos ya, dengan pressingnya juga ada berkurang. Kita memang tampil menyerang, menguasai jalannya pertandingan, tapi di sini masih ada banyak celah sekali, dan juga tadi juga hampir saja kita kebobolan. Dan kita juga mendapatkan peluang-peluang yang cukup baik, tapi masalah daya masih belum bisa mencetak gol. Keberuntungan belum berpihak kepada kita, dan skor berakhir 0-0 ataupun kacamata ya. Tapi ini menunjukkan impresif cukup yang baik, karena di sini ada kerjasama antar ini juga sudah cukup baik. Memang masih ada kekurangan, ada yang perlu dibenahi ya di sini. Dan di babak kedua ini adalah umpan-umpannya ini masih banyak sekali yang kurang begitu baik, kurang tepat ya, dan juga kurang presisi, dan juga organisasi agak berbeda untuk permainan di babak kedua. Setelah pergantian banyak sekali pergantian pemain, ini harus adaptasi ya, harus adaptasi ulang kembali. Jadi ini chemistry masih belum bisa begitu klop ya, tapi ini dia ya, makanya dari itu
perlunya ya untuk timnas Indonesia melakukan uji coba dan juga Coach Sintayong memainkan semua pemain ya dalam uji coba ini, tidak mencari kemenangan yang begitu signifikan atau tidak mencari utama kemenangan, tapi ini adalah setidaknya Coach Sintayong ini bisa mengetahui ya tipikal-tipikal pemain yang harus diganti dan akan menjadi tim inti. Ini bisa mungkin sudah bisa kelihatan siapa-siapa yang akan dimainkan di saat laga Irak mendatang ya. Jadi di sini dan juga kita juga memang mendapatkan pemain tambahan, yaitu adalah Calvin Verdong ya, yang juga masih diproses, tapi menurut saya itu untuk Calvin Verdong sendiri saat melawan Irak ini masih belum bisa dimainkan ya, karena di sini untuk proses naturalisasinya ini prosesnya itu masih di DPR ya, dan juga untuk DPR Komisi 10 Komisi 3 ini juga belum disahkan. Jadi ini masih menunggu dan kemungkinan saja tidak sampai ya, karena di sini tidak hanya itu saja, kita harus menjalani sumpah juga dan juga harus menjalani juga perpindahan federasi ini setidaknya paling cepat biasanya itu adalah 1 minggu. Nah, itu perpindahan federasi sendiri 1 minggu, dan padahal kita ini sebentar lagi juga akan bertemu dengan Irak ya. Jadi ini kurang beberapa hari, ini tanggal 6 dan ini pun juga sudah tanggal 4. Tanggal ini masih tanggal ini juga tanggal 2 ini juga dalam waktu yang begitu mepet, itu tentunya tidak bisa terkejar ya, menurut saya seperti itu. Tapi kemungkinan saat melawan Filipina ini bisa saja terkejar dan bisa terkejar karena waktunya lebih longgar lagi ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Martin Paes sendiri ini masih berada di CAS ya, untuk Martin Paes sendiri, karena di sini memang ada sedikit kendala permasalahan untuk Martin Paes sendiri. Ini harus melalui lobby yang tingkat tinggi di FIFA tentunya, karena seperti yang kita ketahui juga yaitu Martin Paes juga pernah membela timnas Belanda di usia 22, dan seharusnya adalah usia 21 ini jangan sampai untuk membela timnas yang Belanda atau timnas yang lain. Jadi itu permasalahan untuk Martin Paes, itu tidak diperbolehkan oleh FIFA. Tapi di sini untuk ia adalah warga negara Indonesia dan mempunyai darah keturunan, ini masih bisa diusahakan ya, semoga masih bisa diusahakan, masih bisa mendapatkan celah untuk bisa bermain dan membela timnas Indonesia, karena sendiri Martin Paes sendiri adalah kiper yang cukup baik, cukup grade A ya, kiper yang cukup bagus untuk Martin Paes. Dari interceptnya juga cukup baik, cukup bagus, dari tinggi badan juga cukup ideal, cukup oke dibandingkan dengan Hernando Ari ya, seperti itu ya. Ini memang kiper yang cukup baik, dan itu ya untuk hasil dari timnas Indonesia versus Tasmania ini adalah 0-0, dan di jalannya pertandingan timnas Indonesia cukup menguasai, dan ini ada progres ya untuk timnas Indonesia, dan dengan melawan tim dari Afrika ya, saya ucapkan kita juga untuk respect terima kasih untuk timnas Tasmania sudah mau datang timnas ke Indonesia, sudah mau uji coba dengan timnas Indonesia. Jadi itu ya untuk hasil timnas Indonesia, menurut analisis saya masih banyak diperbaiki, yaitu adalah dari finishing, dari umpan-umpan, dari long passnya ini harus diperbaiki yang belum begitu sempurna. Tapi semoga nanti lawan Irak bisa sempurna dan kerjasama juga bisa disempurnakan. Jadi seperti itu, dan salam sepak bola, salam olahraga, dan jayalah terus sepak bola Indonesia tentunya. Jika kalian suka dengan info jadwal bola, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan info jadwal bola terbaru. Terima kasih atas supportnya, salam satu hobi.